Allahumma sholli ala nabiyyika wa sholli alaihi. Hadirin yang sholat zuhur Masjid As-Siddiq, pertama-tama tentu saja tidak ada yang patut kita ucapkan saat ini selain ucapan syukur kepada Allah bahwa Allah masih berkenan mengizinkan kita untuk bertemu dengan Ramadan, bahkan sekarang sudah masuk ke hari 21 Ramadan. Ada satu ungkapan yang mengatakan nisfu Ramadan lahaba wa nisfuhu lahabu. Ramadan sebagian besar telah berlalu dan yang tinggal sisanya adalah hari-hari yang terbesar. Jadi Ramadan itu semakin berakhir bukan semakin berkurang, nilai hari-hari itu bahkan semakin tinggi. Kalau Dzulhijjah itu 10 hari awal, asrul awal yang afdal. Kalau Ramadan asrul awakhir 10 hari akhir. Kata Rasulullah, kalau 20 hari kemarin kita sedikit lalai ibadah sahurnya, ibadah malamnya, baca Qur'annya, di 10 hari akhir kata Rasulullah, kamu jangan kalah, jangan taluk, gaskeun. Kalau kata Mama Iwan, semakin mendekati akhir, semakin digasnya. Nah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemampuan lahir batin untuk bisa menuntaskan kewajiban kita sampai selesai. Dan tentu saja saat kita nanti keluar Ramadan jangan sama dengan saat kita masuk Ramadan. Amin. Sebelum Ramadan banyak hal yang masih kurang dari amal-amal kita. Setelah Ramadan selesai kembali ke awal lagi, mundur lagi. Dan kita harus menganggap Ramadan bukan kesempatan setahun sekali, tapi kesempatan seumur hidup sekali. Ramadan adalah fursatul umur, kesempatan yang datang seumur hidup sekali. Meskipun datangnya tiap tahun, tapi setiap tahun berbeda. Jadi kita harus menganggap setiap datang Ramadan harus dianggap kesempatan seumur hidup sekali, sehingga kita maksimal mengerjakannya. Apalagi yang sudah usia-usia pensiun, menjelang pensiun, yang di depan ini yang pakai rompi, ini runtah ini, runtuh pemerintah, ini runtah ini, runtuh pemerintah ini. Sudah, sudah sampai. Tapi mudah-mudahan Pak Guru, Pak Dokter Oo masih bisa nanti mengalami hari-hari yang diharapkan mendapat kebaikan. Hadirin, saya pernah mengatakan kemarin di sini bahwa ibadah Ramadan bukan sekedar al-wajibah, kewajiban, tapi juga ad-daruriyah, kebutuhan. Bukan kebutuhan untuk nanti saja, tapi juga hari ini. Karena dalam Ramadan itu ada yang disebut
Kalau faidah itu artinya manfaatnya terasa di dunia juga. Kalau fadilah nanti di akhirat. Itu fadilah. Nah, di antara faidah Ramadan, faidah ibadah saum yang bisa kita rasakan saat ini juga, itu banyak temuan-temuan keilmuan. Makanya ada ungkapan mengatakan amalul diniyah muqaddam min tahqiqi dunia. Praktek-praktek keagamaan lebih dulu ada sebelum ada temuan-temuan keilmuan. Dulu kan kita waktu kecil mendengar hadis an-nadawatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Nah, Islam cuma ngurus hukum pahalanya. Kemarin kan terbukti waktu musim Covid, sampai-sampai mencuci tangan itu adalah menjadi instruksi PBB internasional. Harus rajin mencuci tangan supaya terhindar dari penyakit Covid. Padahal kita sudah mengenal sejak anak-anak dengan dalil an-nadawatu minal iman. Jadi praktek-praktek keagamaan mendahului temuan-temuan keilmuan. Termasuk ibadah sholat. Dulu diperintah sholat laksanakan, diperintah puasa laksanakan, gak apa manfaat ilmiah kata orang-orang dulu laksanakan. Ternyata dari sholat contoh pentingnya bisa merefleksikan foto-foto saat kita sujud, bisa membantu peredaran darah kepada bagian otak. Itu contoh yang mungkin tidak banyak, contoh yang sedikit yang bisa saya ungkapkan saat ini. Tapi jangan dipakai tujuan. Kenapa kamu sholat? Supaya otot kendur, supaya otak kegetihan, bukan itu. Tapi hikmah, faidah di balik ibadah itu ada hikmah-hikmah, faidah jasadiyah badani. Lalu ada ibadah puasa. Dulu diperintah puasa, orang laksanakan ada apa? Hikmah ilmu. Ternyata sekarang dapat ditemukan bahwa dengan ibadah puasa bisa mengurangi bertumpuknya racun dalam umat. Sel-sel yang sudah mati dalam tubuh dibersihkan dengan rasa lapar itu, dengan rasa lapar yang terasa panas itu. Itu diantara hikmah badannya yang dirasakan oleh orang-orang yang sahur, yang puasa. Makanya ada hadis, meskipun hadisnya itu disebut banyak, sumu tasihu, sahurlah kamu supaya sehat. Ya tentu saja bukan hari ini sahur, hari ini sehat. Tapi dengan kita sahur sejak anak-anak sampai sekarang, maka terbentuklah badan yang sehat. Sahur itu seolah-olah kita itu disiksa ke Allah. Padahal Allah sangat tahu kebutuhan kita. Yang tahu bagaimana cara ngurus orang adalah Allah yang Maha Tahu. Contoh dengan kita diberi kewajiban menahan lapar dan dahaga 14 jam sehari, itu bisa membedakan kita dengan binatang. Dalam untuk ayat ibadah puasa, sekarang menurut mati. Jika binatang juga sapi. Sapi itu usia 1 tahun sampai dengan 10 tahun. Hayam usia 5 tahun sampai dengan 50 tahun. Bukan usia hari-harinya, tapi penuaan dalam pencernaannya. Sapi-sapi 1 tahun pencernaan anak bojitnya selalu aja delma 10 tahun karena teureun digawe bojitnya barang daya wae. Sapi 2 tahun 20 tahun, sapi 3 tahun 30 tahun. Ayam yang usia 5 tahun 50 tahun persamaan. Bukan dalam jumlah hari tuanya, tapi dalam konteks anggota tubuhnya, pencernaan. Makanya jangan tahu cara ngurus orang, ya Allah menyebabkan orang.
maka perintah puasa. Di situ puasa adalah kebutuhan, bukan daruriyah. Nah, jadi banyak sekali amalia-amalia diniyah, amalia-amalia keagamaan itu mendahului temuan-temuan keilmuan. Contohlah yang sederhana barangkali. Dulu Rasulullah SAW kepada sahabat bicara, kalau dalam gelas kamu ada lalat yang jatuh, maka air itu jangan dibuang, kamu bisa cair. Jika digajah yang bisa cair. Di Israel, Laknatullah, enak bisa cair kan? Kalau kamu punya air dalam gelas, lalu ada lalat ke air kamu, itu jangan dibuang airnya, tapi tenggelamkan lalatnya. Karena dalam sayap yang satu ada obat, dalam sayap yang satu ada penyakit. Dari mana Rasulullah tahu itu? Dan sekarang dibuktikan oleh keilmuan secara dokter. Secara medis, dalam sayap lalat itu ada penyakitnya, ada obatnya. Rasulullah kalau bukan dari Allah tentu tidak mengetahui. Itu bisa dilihat dalam hadis Bulughul Maram. Contoh yang lain yang sederhana, ini yang tiduran. Islam itu mengajarkan kalau tidur itu diawali dengan pinggang di bawah, pinggang yang kanan di bawah, lalu kepalanya menindih telapak tangannya. Itu seolah-olah hal yang sangat sederhana, tapi ini menjadi temuan yang membuat orang Katolik di Amerika masuk Islam dengan gara-gara tidur itu. Satu saat ada salah seorang dokter yang sangat terkenal, sampai orang itu ngantri, tiba-tiba pas pasien terakhir mau dipanggil lagi tidur. Pasien terakhir itu tidur nate tadi, jadi pipi yang kanan di bawah sama bahu yang kanan. Si dokter kaget. Dia tahu secara keilmuan bahwa sare kiamah sare sesuai dengan ilmu kedokteran. Dia main sare sembarangan. Saya baru lihat sare dia. Ini sare yang sesuai dengan ilmu kedokteran. Ditanya, Anda siapa? Saya seorang muslim. Apakah mengajarkan seperti itu? Dalam Islam diajarkan bahwa kalau tidur pipi yang kanan di bawah, pinggul yang kanan di bawah. Kalau sekali-kali malam ingin berubah boleh, tapi awal itu seperti itu. Wah, ini berarti ajaran agama kamu itu ajaran yang benar. Dokter yang Katolik itu masuk Islam gara-gara dari jelma sare sesuai dengan keilmuan. Nah, jadi sekali lagi ibadah puasa yang kita jalani bukan sekedar kewajiban, tapi mengandung ad-daruriyah. Kebutuhan untuk siapa? Untuk kita. Dan sekarang kita sudah masuki 10 hari terakhir. Saya kembali mengulas apa yang Rasul katakan 20 hari kemarin. Bolehlah mungkin karena banyak tugas dan segala macamnya sehingga lalai ibadahnya. 10 hari terakhir kamu jangan kalah terus sampai kamu betul-betul menjemput akhir Ramadan dengan farhatun, penuh kegembiraan, gembira karena melaksanakan puasa, dan nanti bertemu dengan Allah bergembira karena telah melaksanakan puasa itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan meskipun mungkin singkat ada manfaatnya. Barakallahu lana wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya acara deui. Oh, Terakhir. kursus. Iya mah biasanya barodohen.
Tadi apa sih kabar teh hari itu teh ada sih bukan teh kabar teh.